Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa orang yang berzikir, membaca kalimat thayyibah, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca lafaz kalimat raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Muhammad bin Abdullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada Ahad subuh pagi ini kita bisa bersama-sama kembali bersilaturahim, bermuajahah untuk melaksanakan taklim setiap hari Ahad di masjid yang kita cintai ini. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah ke pangkuan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Sesungguhnya setiap kita hadir di majelis-majelis ilmu, hadir di majelis-majelis ta'lim, di musholla, di masjid-masjid, kata Nabi, kita berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita ingin nanti di alam barzah kita berada, dijadikan alam barzah kita sebagai raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus terbiasa untuk hadir di majelis-majelis ta'lim. Di samping mendapatkan fadilah yang besar sebagai orang-orang yang menuntut ilmu, bahkan sama dengan jihad fi sabilillah, berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melangkahkan kakinya dia menuju majelis ilmu, ghufirallahu qabla ayah tua, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya sebelum melangkahkan. Jadi begitu mau sholat subuh, ingat ba'da subuh ini ada taklim, ya, baru keluar hujan tuh pada dong kagak jadi, balik lagi ke dalam tidur lagi, ya itu udah diampuni dosa-dosanya. Apalagi begitu hujan dia paksain, ya dia paksain. Orang saya yang dari Cilengsi aja ke sini nyampe kan, walaupun hujan gerimis. Ini cuma samping rumah, dia paksain pakai payung walaupun dingin, walaupun ngantuk. Maka setiap langkah
setiap gerakannya, ya, langkah kaki, ayunan tangan, itu semua mendapatkan pahala yang besar, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan dilindungi, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya dimasuki, jiwanya dimasuki oleh cahaya nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu nurun nurullah ya la yuhda ila asin. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah akan diberikan kepada orang-orang yang hatinya bersih, yang beramal soleh, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ijadakholan nur, apabila telah masuk cahaya nurullah, cahaya Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah, fi qalbil mu'min, ke hati orang-orang yang beriman, wansaraha lahu sadru, maka akan terbuka hatinya, ya, wan fataha, terbuka lapang hatinya, jiwanya, pikirannya, sehingga hidupnya tenang, tentram, damai, bahagia. Orang kalau hatinya sudah luas, sudah terbuka, sudah lapang, hidup itu akan nikmat. Walaupun dia tinggal di tempat yang sempit, tinggal di rumah yang sempit, di rumah yang kecil, yang sederhana, karena hatinya lapang, luas, maka rumah itu indah rasanya, luas rasanya, seperti di dalam istana, baiti jannat. Tapi kalau orang hatinya sempit, pikirannya sempit, ya, tidak ada nurullah, cahaya Allah di dalamnya, walaupun dia tinggal di rumah yang mewah, rumah yang besar, rumah yang megah, ya, yang luas, tetap saja seolah-olah dia berada di dalam penjara karena sempit hatinya. Makanya jangan dikira orang yang tinggal di rumah yang bagus, rumah yang besar, ya, dia bahagia, belum tentu. Siapa tahu seorang suami yang rumahnya bagus besar, tiap hari diomelin mulu sama istrinya, tiap mau pulang dia menjadi apa? Seorang-orang menjadi hantu. Kalau di rumahnya samping istrinya dimarah-marahin terus. Jadi nggak tenang tuh, nggak betah. Itu terjadi pernah, ada salah seorang laki-laki, seorang suami, dia kaya tapi dia mau merampok bank. Setelah merampok bank, dia ketahuan, ditangkap, dipenjara. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu pun punya uang juga, banyak uang juga, kaya. Kenapa merampok? Saya sengaja merampok bank, pingin masuk penjara. Karena di rumah saya pusing, tiap hari dimarahin terus sama istri. Ya, saking nggak mau cerai karena punya anak, tapi nggak mau deket sama istri, dimarahin terus tiap hari. Nah, jadi suami juga sama. Ya, jangan suka marah-marah sama istri, apalagi main tangan. Biasanya seorang perempuan itu selalu memaafkan kesalahan-kesalahan suaminya, kecuali dua hal. Yang pertama, nikah lagi, itu nyaho banget ini, ya, selingkuh. Yang kedua, main tangan, KDRT. Udah tuh. Kalau KDRT itu udah disalahkan, baik dalam agama maupun dalam pemerintah. KDRT itu menang salah seetik, main gelepok we pamajikan, itu enggak boleh, ya, karena hanya laki-laki yang mulia yang bisa dimuliakan oleh yang bisa memuliakan istrinya. Kalau ada laki-laki yang tidak bisa memuliakan istrinya, baik dengan ucapan maupun dengan tangannya, berarti dia bukan orang yang mulia, yang tidak bisa dijadikan imam. Kan lagi ramai itu, lagi viral, ada ustazah, kalau seorang istri itu walaupun dipukulin sama suaminya, diam aja katanya gitu. Ya, diam aja, nggak boleh ngadu. Kalau aib nggak boleh, aib keluarga, aib suami, aib istri disampaikan ke orang lain. Tapi kalau sudah pidana, apalagi itu bukan urusan ibadah, ya, yang tidak dibenarkan oleh syar'i, maka boleh seorang suami itu, seorang istri itu menyampaikan keberatannya, ya, atau ketidakridhoannya. Qila ya Rasulullah, lalu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal lizalika min alamatin yu'rafu biha. Wahai Rasulullah SAW, apakah ada ciri orang-orang yang hatinya, yang jiwanya, yang kolbunya sudah dimasuki oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, sudah ada nurullah, cahaya Allah, hidayah Allah pada dirinya? Apa jawaban Rasulullah SAW? Naam, ya, ada 3 ciri
manusia yang hatinya, yang kolbunya sudah dimasuki, sudah ada cahaya Allah, nurullah. Apa itu? Di antaranya al-inabatu ila daril khulud. Orang itu orientasi hidupnya selalu dia utamakan, dia tujukan untuk kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Bukan berarti dia tidak mencari kehidupan dunia, mencari maisha, kehidupan dunia, rezeki anugerah Allah untuk menghidupi keluarganya, anak istrinya, itu wajib. Tapi semua yang ia lakukan, ya, orientasinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kerja secara zahir itu urusan dunia, ya, dia pergi ke kantor, pergi ke pabrik, pergi ke sawah, pergi ke ladang, dia berusaha berikhtiar untuk mencari rezeki. Kalau dia niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, secara zahir itu urusan dunia, tapi tetap akan bernilai ibadah. Namun sebaliknya, kalau ada seorang melakukan kebaikan-kebaikan, kalau ada seseorang melakukan amal soleh, tapi niatnya bukan untuk meraih pahala ridho Allah Subhanahu wa taala, melainkan niatnya untuk masalah dunia, mendapat perhatian dari orang lain, mendapatkan popularitas, dianggap mulia atau dimuliakan oleh orang lain, walaupun secara zahir itu perkara-perkara ibadah, perkara-perkara akhirat, tapi tidak ada nilai ibadahnya. Kalau yang dia tujukan itu untuk urusan dunia, walaupun zahir yang ia lakukan itu urusan akhirat. Ya, makanya mudah-mudahan dengan taklim yang kita lakukan setiap hari Ahad ini, ya, itu menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala turunkan, masukkan cahayanya, hidayahnya, petunjuknya ke dalam hati kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang tenang, yang tentram, yang bahagia hidupnya fid dini wad dunya wal akhirah. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang masih di surat Al-Baqarah ayat yang ke 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa zalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yajlimun. Wa zalalna, dan kami naungi, alaikum, untuk kalian, al-ghamama, awan. Ya, Allah jadikan awan sebagai naungan untuk kalian Bani Israel. Satarnakum bis sahabi, ya, jadi dinaungi, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel dengan awan yang tipis, bis sahabir raqiq, min harri syamsi fitih, untuk melindungi mereka di padang Tih. Itu sebuah lembah yang panas, lembah yang luas yang ada di bawah kaki gunung Tursina atau Bukit Tursina, ya. Padang Tih panas luar biasa, dan mereka berputar-putar di padang Tih itu selama 40 tahun. Jadi setelah ini materinya kan berkelanjutan nih dari materi sebelumnya. Tatkala Bani Israel di Mesir, ya, dipimpin oleh Fir'aun di Mesir itu, kemudian setiap bayi laki-laki yang lahir di Bani Israel semuanya dibunuh dan menghidupkan bayi yang perempuan. Wa iznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, membunuh bayi laki-laki yang lahir dan membiarkan hidup bayi perempuan. Tapi diselamatkan 2 orang bayi laki-laki, ya, yang pertama Musa bin Imran, yang kedua Musa Samiri atau Musa bin Ja'far As-Samiri.
Yang kemarin saya jelaskan, ya belum selesai, Musa bin Imran. Ya, Musa bin Imran ini, Imran yang dimaksud adalah ayah Nabi Musa bin Kahas. Terus ke atasnya Lewi dan Yakub. Berarti awal dari nabi-nabi Bani Israel. Ada dua perbedaan pendapat para ulama. Ya, sebagian kecil berpendapat bahwa Musa bin Imran, ayah Nabi Musa yang bernama Imran, adalah sama dengan ayah dari Siti Maryam, karena Siti Maryam juga bin Imran yang ada dalam Al-Quran surat Al-Imran. Tapi jumhur ulama tafsir bahwa Imran ayah Nabi Musa dan Imran ayah dari Siti Maryam itu berbeda. Di dalam tafsir Al-Azhar itu dijelaskan terpaut jarak hidup mereka 1800 tahun. Jadi Imran yang satu ayah daripada Siti Maryam, ya, bin Ma'san, kemudian terus ke atasnya ke Nabi Daud, ke Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam. Kalau yang satu Imran ayah dari Nabi Musa. Kalau yang Imran ayah dari Nabi Musa hidupnya di Mesir, rajanya Fir'aun. Sedangkan Imran ayah dari Siti Maryam, ya, itu hidupnya di Masjidil Aqsa di Palestina, di Kekaisaran Romawi. Jadi dua orang dengan nama yang sama-sama Imran. Itu jumhur ulama. Tapi ada ulama juga pendapat enggak, itu sama Imrannya, karena ada saudara Siti Maryam yang bernama Harun, sedangkan Harun saudara dari Nabi Musa. Paham ya? Tapi jumhur ulama tafsir tidak, itu Imran satu nama beda orang, namanya sama tapi dua orang, ya. Yang satu dari Mesir, bapak Nabi Musa, yang satu Imran, bapak dari Siti Maryam, ya. Imran yang satu istrinya itu Hannah melahirkan Siti Maryam, nanti Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Hannah punya saudara Isa, ya, Isa pakai S bukan Nabi Isa. Isa saudara perempuan dari Hannah yang punya anak Siti Maryam, nanti punya suami namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria udah lama nggak punya anak nih, ya. Beliau menikah dengan Isa, nggak punya anak. Saat Siti Maryam lahir, ya, kecil, itu diasuh oleh Nabi Zakaria. Karena ayahnya Imran ini, yaitu Imran yang ada dalam Al-Quran surat Al-Imran, itu bapaknya Siti Maryam. Meninggal sebelum Siti Maryam lahir. Kemudian diasuhlah oleh Nabi Zakaria. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, tempat ibadah, tempat sholatnya Siti Maryam, menemukan makanan yang banyak, ya, makanan yang banyak. Lalu Nabi Zakaria nanya ke keponakannya, berarti ya, itu dapat dari mana? Kata Siti Maryam, huwa min indillah, ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Bani Israel di Padang Tih pernah didatangkan makanan, daging burung puyuh atau burung dara, beserta dengan minuman madu atau minuman yang manis seperti madu, ternyata Siti Maryam juga pernah mendapatkan hidangan yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Nabi Zakaria berdoa, ya, untuk memohon kepada Allah, meminta anak yang baik. Rabbi habli milladunka zurriyatan thayyibatan. Ya Allah, anugerahkan saya anak yang baik. Innaka sami'un du'a. Lalu apa? Diutuslah malaikat saat Nabi Zakaria berdiri sedang sholat membaca doa itu. Datang malaikat, famnadathul malaikatu, ya, datang kepada Nabi Zakaria wa huwa qaimun. Saat itu Nabi Zakaria sedang berdiri, yusolli fil mihrab, dia sholat di mihrabnya, di tempat sholatnya, tempat ibadah. Apa? Annallaha yubasyiruka biyahya. Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan kabar gembira kepadamu dengan menganugerahkan seorang anak yang bernama Yahya. Kemudian lahir Nabi Yahya. Maka Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Siti Maryam, Nabi Isa putra Maryam itu masih cek orang mah keluarga tuh, yang mereka khadimatullah ya di Masjidil Aqsa, menjadi khadimatullah ya, pembantu Allah mengurus semua peribatan-peribatan yang ada di Al-Aqsa. Baik. Kita kembali ke Nabi Musa alaihi salam. Kemudian diselamatkan dua Musa. Yang satu nanti menjadi Musa Samiri, ya, yang menjadi Dajjal itu. Yang satu Musa bin Imran menjadi Nabi Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga perlihatkan kekuasaannya dengan menyelamatkan Nabi Musa beserta pengikutnya saat dikejar oleh pasukan Fir'aun, memasuki lautan, yang lautan itu dibelah oleh Allah SWT menjadi dua. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Lalu Allah memanggil Nabi Musa untuk menerima wahyu 40 malam. Disitulah Musa Samiri ya, yang tadi diselamatkan oleh Allah, membuat patung dari emas, patung anak sapi. Setelah dibuat, disihir, bisa bicara, lalu disembah oleh Bani Israel, oleh pengikut Nabi Musa saat Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina untuk menerima wahyu. Belum cukup sampai itu, diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara dihukum. Apa hukumannya? Orang-orang yang mereka menyembah patung emas, patung sapi, anak sapi dari emas, itu dibunuh. Jadi kalau zaman dulu orang berbuat musyrik, ini orang yang beriman ya, orang yang berbuat musyrik ya, musyrik bukan musyrik, itu dibunuh hukumannya. Tapi setelah dia beriman, ya, dia murtad, dia musyrik, dibunuh. Itu zaman Nabi Musa atau Bani Israel. Di kita cukup dengan taubat. Ya, untuk sesama muslim diingatkan dengan cara yang bijak. Ya. Lalu bagaimana dengan yang di luar Islam? Kalau di luar Islam udah jelas beda keyakinannya. Ya, tidak usah dihujat, tidak usah dihina, atau tidak usah dihancurkan, dirusak tempat ibadahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah wa yasubullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kalian menghina Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang agama lain. Tuhan yang disembah selain Allah oleh penganut agama lain. Kenapa? Karena orang yang beragama lain itu yang menyembah Tuhan selain Allah, kalau dihina Tuhannya, pasti mereka akan menghina Allah dengan hinaan yang melampaui batas tanpa sepengetahuan mereka bighairi ilmin. Maka menghormati keyakinan sesama ya umat beragama, antara umat beragama di dalam Islam itu sangat harus dilakukan. Tidak boleh menghinanya. Tapi kalau sesama Islam mengingatkan kalau dia berbuat dosa, berbuat musyrik, ya, apalagi menduakan Allah secara terang-terangan, itu harus diingatkan. Ya, harus diingatkan. Yang tidak boleh itu di luar Islam. Kalau ada sesajen nih, atau ada patung, atau ada pohon disembah, disediakan sesajen di sananya, yang melakukan itu bukan orang Islam, ya itu silahkan urusan mereka. Tapi kalau yang melakukan itu orang Islam, nggak boleh, harus diingatkan. Ya, harus diingatkan dengan lisan, kemudian dengan perbuatan. Setelah itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bani Israel ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka makanan dan minuman dari surga. Di sini wazalalna, kami naungi mereka dengan awan yang tipis saat ada di padang Tih, setelah mereka menyembah patung dari emas dalam bentuk anak sapi,
lalu mereka melanjutkan perjalanan kembali ya dari Mesir menuju ke Palestina. Tapi Bukit Tih ini atau Padang Tih ini terletak di antara Mesir dan Palestina, masuk ke dalam wilayah Mesir. Dengan panas luar biasa, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak kepanasan. Wa anzalna alaikum, kemudian kami turunkan untuk kalian, fihi, di Padang Tih itu, al-manna, minuman yang manis seperti madu, wasalwa, dan makanan dari burung dara. Ini bukan berarti gini ya, kalau dalam tafsir itu bukan berarti daging hidangan itu sama nampannya daging burung dara sama madunya sama botolnya terbang dari langit ke dia, bukan gitu. Kalau kata ulama, di sana di Padang Tih itu banyak burung-burung sejenis burung puyuh atau burung dara yang jinak, begitu diambil nggak kabur, bisa disembelih lalu dimasak dimakan. Sedangkan minuman yang manis seperti madu, yaitu ada yang mengatakan seperti lem, kemudian terbawa angin lalu nempel ke tempat-tempat, ke batu atau ke pohon yang ada di sana, yang dia datang setiap pagi ya sebelum matahari terbit, lalu diambil dicampur dengan air itu menjadi manis seperti madu lalu diminum. Kalau menurut Quraisy Shihab ya, dia menjelaskan bahwa itu adalah sejenis air yang menempel di daun-daun yang ada setiap pagi sebelum matahari terbit, berwarna merah, bisa diambil dicampur dengan air menjadi manis seperti madu lalu diminum. Ya, bukan berarti nampannya pada datang gitu ya, kayak kayak film Aladin lah, itu hari menang banget, bukan seperti itu ya. Itu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahuma at-taron jabinu wat-tairu. Nah, itu minuman yang manis seperti madu, wat-tairu sumana, atau daging burung dara atau burung puyuh. Wa qulna, dan kami berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Bani Israel, kulu, makanlah oleh kalian, min thayyibati, dari yang baik, ma razaqnakum, dari rizki yang telah aku karuniakan kepada kalian. Wala tadakhiru, jangan kalian simpan. Fakafaru, tapi mereka kufur, membangkang, an nikmata, dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, wadakharu, seharusnya jangan disimpan, mereka simpan, kuti'a anhum, lalu dihentikanlah nikmat Allah, pemberian Allah dengan diturunkannya makanan dan minuman tadi. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka menzolimi Allah Subhanahu wa ta'ala, menzolimi kami, naknya menjadi maf'ul, bizalik, dengan perbuatan mereka itu, walakin kanu anfusahum, akan tetapi mereka menzolimi diri mereka sendiri ya, walakin kanu anfusahum yazlimun. Kenapa? Li'anna wabalahu alaihim, karena itu semua mendatangkan bala kepada mereka, mendatangkan keburukan kepada mereka ya. Tatkala ada suatu kaum, tatkala ada seseorang, mereka melakukan kekufuran, tidak taat atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka melakukan membangkang, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah tidak dilakukan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan, maka itu bisa menurunkan bala untuk mereka, hukuman ya, bukan ujian. Kalau bagi orang-orang yang beriman juga kan ada ya bala itu, tapi bentuknya bukan hukuman, melainkan ujian agar mereka menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih bagus kualitas keimanannya. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu akan diuji, kelaparan, kehausan, kekurangan harta, kehilangan benda, bahkan kehilangan nyawa, pasti akan diuji. Tapi kalau terjadi kepada orang-orang yang beriman, itu bentuknya ujian.
Jangankan sakit, jangankan meriang, jangankan bengek ampeg, ya. Jangankan kena omikron ya, jari tertusuk duri itu juga sudah menjadi wasilah kifarat dosa, diampuninya dosa kalau orang itu beriman. Tapi kalau orang itu tidak beriman, justru dia ahli maksiat, kemudian dia mendapatkan bala, maka bala itu bentuknya hukuman, azab, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam ayat Al-Quran dijelaskan wattaqu, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan atas bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menimpa bukan hanya kepada orang-orang kafir saja khosotan, tapi kalau sudah turun bisa menimpa kepada orang yang baik juga. Kalau ada suatu tempat, suatu kaum di sana ada keburukan, ada kemaksiatan, didiamkan saja. Bahkan ada orang yang soleh, orang yang baik juga tidak ngomong apa-apa, dia diam saja. Kemudian turun bala ajab dari Allah SWT, maka yang terkena itu bukan hanya orang yang berbuat dosa atau maksiat saja, tapi orang-orang yang beriman pun akan kena. Kalau suatu saat misalkan di suatu tempat, suatu wilayah, di sana ada perjudian, di sana ada perzinahan, di sana ada khurafat, ada kemusyrikan yang dilakukan oleh penduduk situ. Kemudian ada juga orang yang beriman, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang baik, orang yang soleh ini diam saja. Kemudian datang turun azab Allah berupa gempa misalkan, berupa banjir misalkan. Apakah yang banjir, yang gempa atau yang lainnya itu hanya terjadi, hanya turun kepada orang yang kufur saja? Tidak. Orang yang beriman pun akan kena. Ya, akan kena. Beda lagi dengan kejadian khusus. Misalkan nih ada 5 rumah atau 10 rumah, dia tukang judi, dia tukang zina, dia tukang maling, ya. Di sini ahli ibadah di tengah-tengahnya. Terjadi kebakaran, nu lain kahuruan eta nu tengah-tengah henteu, itu beda lagi. Tapi umumnya lamun hiji kebakaran, nu samping kebakaran, nu tengah teh pasti kebakaran. Ya umumnya kayak gitu. Ya, kalau kita kan enggak, supaya aman dari kebakaran rumahnya ngambil apa tuh? Yang dari kiswah. Kalau nanti haji atau umroh ke tanah suci, ambil kiswah Ka'bah. Kan itu diganti itu. Itu sampai dijualin tuh kalau ke Indonesia, dipotong baik benangnya atau kainnya, nanti disimpan di rumah. Ya. Kalau misalkan ditaruh di rumah itu akan aman. Maling, rampok gak bisa masuk ke situ. Kalau digembok ya, kalau dibuka ya masuk. Ya. Kalau ada kebakaran rumah yang lain kebakaran, ya, taruh di toko yang lain kebakaran, itu rumah atau toko tempat tidak akan kebakaran, aman. Kenapa? Karena itu kiswah Ka'bah, ada karomahnya. Boleh nggak tuh kayak gitu? Nggak boleh. Tapi banyak dilakukan, banyak. Namun misalkan benar kos gitu, itu tukang kan kiswah diganti ya, diganti beberapa kali sekali itu. Nah itu enak banget ya tukang sononya ya, dipotongin aja dijuali. Pasti numeli orang Indonesia loba banget ya mah. Enggak boleh seperti itu. Ya. Tapi kalau ajab itu turun karena pembiaran, maka semuanya akan terkena. Makanya kalau ada yang kira-kira dicurigai berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, perzinahan, perjudian, atau yang sekarang lagi merajalela nih ke anak-anak muda, apa namanya? Narkoba, ya. Kalau di sini sih insya Allah aman ya. Di beberapa tempat tuh narkoba masih ada ajat, anak-anak muda di kampung-kampung ditangkepin polisi. Ya ada pengedarnya. Sementara tokoh-tokohnya, ustadz-ustadznya, aktivis-aktivis sosialnya, tokoh masyarakatnya diam saja, nggak berbuat apa-apa. Kalau suatu saat mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tukang narkobanya dong yang kena, tapi ustadz yang tinggal di situ juga kena. Harus dilaporkan, harus disampaikan, harus ditegur. Ya aya randa ieu unggal puting didinya aya we lalaki nu ulin icing we. Ya, didiamkan saja padahal nyampe nginep di situ, enggak bisa. Ya, enggak bisa, tapi harus dilaporkan, ditegur. Ini apa nih? Udah nikah apa belum nih? Kalau udah nikah mana buktinya nih? Ya, jangan sampai dia melakukan zina 40 rumah kena sialnya semua, bisnis,
Itu pernah sukses, ya. Jadi biong gagal mulu, kerjaan juga gagal. Oh, ya tetangga ya dia melakukan maksiat. Ya, karena hasil dari perbuatan mereka. Nah, kezaliman yang dilakukan Bani Israel sesungguhnya bukan menzalimi Allah Subhanahu wa taala, tapi menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena li'ana wabalahu alaihim, balaknya itu akan menimpa pada mereka juga. Wa izqulna, dan tatkala, dan ingatlah, qulna, tatkala kami berfirman, lahum, kepada mereka, ba'da khurujihim, setelah mereka keluar, ya, minti, dari padang ti. Udkhulu hadhil qaryah, masuklah ke negeri ini. Apa yang dimaksud? Baitul Maqdis, yaitu ke Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Jadi kan waktu itu dia dari Mesir, dikejar oleh Firaun, terus dikejar sampai menyeberang lautan, diselamatkan. Firaun terkendam, dia terus berjalan sampai ke Padang Tih. Ya, ke Bukit Tursina. Di sana terjadi hal-hal, dari perjalanan pun sudah terjadi hal-hal yang memang khariqul adah, di luar batas nalar manusia. Pernah pengen melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah. Kami enggak akan beriman kepada Tuhanmu sebelum kami melihat Tuhanmu. Ya. Kemudian fa akhadhatkumus sa'iqah. Mereka disambar petir semuanya, mati semua. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di padang tih dinaungi oleh awan, diturunkan makanan dan minuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka keluar dari padang tih menuju tempat mereka, setelah 40 tahun putar-putar di tempat itu, masuklah ke kota yang Baitul Maqdis, tujuan mereka. Jadi Bani Israel, bapak moyang Bani Israel siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub putra dari ayah dari putra dari Nabi Ishak, itu Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya anak. Dia punya anak Nabi Yakub. Dia punya 4 orang istri, Nabi Yakub. Istri yang pertama bernama Lia, punya 6 anak. Istri yang kedua bernama Rahel, punya 2 anak. Satu Nabi Yusuf alaihissalam, yang kedua Bunyamin. Kemudian istri yang ketiga pertama Balha, punya 2 anak. Istri yang keempat bernama Zulfa, punya 2 anak. Berarti jumlah anaknya semua ada 12. Tinggalnya di mana? Di daerah Baitul Maqdis, ya, di daerah Palestina. Saat Nabi Yusuf alaihissalam dikerjain sama saudara-saudaranya, ini dikerjainnya bukan bercanda ya, dimasukin ke dalam sumur coba. Dan Nabi Yakub tahu kalau Nabi Yusuf itu, ya, Nabi Yusuf waktu kecilnya itu dicelakakan oleh saudara-saudaranya. Lalu diambil nanti oleh penguasa, ada yang mengatakan menteri, ada yang mengatakan raja dari Mesir, kemudian diselamatkan dari sumur itu dan diangkat menjadi anak, ya. Kemudian dirawat, dibesarkan sehingga tubuh menjadi laki-laki, ya, yang ganteng, yang cakep, yang tampan. Sampai nanti di sana ada kisah jatuh cintanya ibu angkat Nabi Yusuf alaihi salam yang bernama Siti Julaiha. Nah, setelah beliau lama-lama di sana, ya, kemudian singkat cerita menjadi seorang menteri dari raja. Lalu diundanglah 11 saudara Nabi Yusuf alaihi salam dan juga ayahnya, yaitu Nabi Yakub, bersimpuh. Awalnya nggak tahu siapa ini, ya, siapa ini tuan yang memanggil dia. Salah satu petinggi di Mesir. Setelah bapaknya udah tahu, oh ini Nabi Yusuf alaihissalam putranya. Kemudian setelah dia menjelaskan, saya Yusuf saudara kalian, nu baheula keuletik diceburkeun ka jero sumur.
Setelah itu ya Nabi Yakub itu kembali lagi ke Palestina, lalu meninggal di Palestina ya. Begitu juga Nabi Ishak makamnya di Palestina, Nabi Ibrahim juga makamnya di Palestina. Makanya Masjidil Aqsa Palestina ini luar biasa nih, di tempat yang disakralkan oleh orang Islam, disakralkan oleh orang-orang Yahudi, juga disakralkan oleh orang-orang Nasrani Palestina ini. Kalau orang ibadah sholat di Mekah di Masjidil Haram, pahala sholatnya 1 rakaat di sini, di sana sama dengan 100.000 rakaat. Kalau orang sholat ya 1 rakaat di Indonesia di tanah air, kemudian dia sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi ya di Madinah, pahalanya sama dengan 1000 kali lipat. Kalau dia sholat di Indonesia sekali, kemudian sholat di Masjidil Aqsa di Palestina, maka pahalanya 500 kali lipat. Sewaktu Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj juga terjadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini pasti memiliki fadilah keutamaan yang besar, yang luar biasa. Tidak mungkin ada di dalam Al-Quran, disebut dalam Al-Quran tempat tersebut. Lalu misalkan umat naha henteu ka Indonesia wae, Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Indonesia, misalkan ke Cileungsi kan kagak, tapi ke Palestina pasti ada sesuatu hikmah yang besar di sana, ada keutamaan yang besar di sana. Makanya mereka kembali ke tempat bapak moyang mereka, yaitu ke Yerusalem atau ke Masjidil Aqsa. Ya. Waktu itu belum ada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Karena sebelumnya kan dikuasai oleh kerajaan Romawi, dan tempat ibadahnya itu dikuasai oleh orang-orang Romawi, ya, berarti Nasrani. Dan nanti di zaman Umar bin Khattab barulah berubah menjadi Masjid Al-Aqsa. Di zaman Umar bin Khattab, Sayyidina Umar. Baitul Maqdis, masuklah ke negeri ini, ke Baitul Maqdisi, au Ariha, ada yang mengatakan juga Ariha. Fakulu minha haitsu si'tum rogodan, kemudianlah makanlah makanan apa yang ada di sana sesuai dengan keinginan kamu, ya, wasi'an la hajra fihi, yang luas, la hajra fihi, tidak ada larangan di sana. Wadkhulul baba, dan masukilah pintu utamanya, apa pintu gerbangnya, ya, ai babaha, gerbang daripada Baitul Maqdis, sujadan, dengan cara bersujud. Artinya menunduk bersujud, munhanina, yaitu dengan menundukkan diri. Waqulu, tapi mereka, ya, dan waqulu, dan ucapkanlah oleh kalian, mas'alatuna, permohonan, hittatun, yang bisa membuat kalian bebas, ay antu hatto anna khotoyana, bebaskanlah kami dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan saat mereka memasuki Masjidil Aqsa, atau saat itu Baitul Maqdis belum ada Masjid Al-Aqsa. Jadi memang sampai sekarang ini Palestina ini jadi rebutan nih bagi Bani Israel. Mereka merasa Palestina adalah milik mereka karena Nabi Ishak, Nabi Yakub yang nanti menurunkan 12 nih orang Bani Israel ini, karena Nabi Yakub itu juga diberi gelar juga Israel akobnya, maka anak-anaknya disebut Bani Israel. Mereka menganggap Palestina itu adalah warisan atau tanah mereka, sedangkan di Mesir mereka hanya menjadi budak. Begitu mereka mau dibunuh oleh Raja Mesir Fir'aun, mereka larinya ke
Palestina, ya, ke Baitul Maqdis. Tidak mencari ke tempat lain. Itu sampai sekarang kan berebutan gak henti-hentinya. Kemudian nagfir wa fi qiraatin bil ya'i wa ta'i. Bisa dibaca nagfir, bisa dibaca yagfir, bisa dibaca tagfir. Mabnian, bentuknya mabni lil maf'ul, untuk maf'ul. Ampuni kami atau bebaskan kami dari dosa-dosa yang kami lakukan. Lakum, maka untuk kalian khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian, nagfir kami ampuni, lakum untuk kalian, khotoyakum kesalahan-kesalahan kalian, wasanazidul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menambah, ya, nikmatnya untuk orang-orang yang berbuat baik. Bitoati, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sawaban, memberikan pahala kepada mereka. Fabaddalalladzina zalamu, dan atau maka mengganti alladzina, orang-orang yang zalamu, mereka zalim, ya, milhum, di antara mereka Bani Israel, qaulan, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ghairul ladzi qila lahum, dengan apa yang tidak diucapkan, tidak diperintahkan kepada mereka. Faqalu, maka mereka berkata, habbatun fi sya'ratin fadakhulu yajhafuna ala astahihim. Harusnya disuruh jalan, diperintahkan oleh Allah dengan merendahkan diri, ya, bersujud, merendahkan dirilah, tunduk pada Allah. Justru mereka datang memasuki pintu Baitul Maqdis, ya, gapura atau apa namanya, pintu apa? Nah, pintu gerbang Baitul Maqdis. Mereka marah, mengolok-olok Allah SWT, perintah Allah SWT. Mereka masuk dengan cara melangkah di atas pantat mereka. Fa'anjalna, dan kami turunkan, alal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim, fihi wad'uz zahiri maudi amud mirip mubalaghatan tabkihu sa'nihim. Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada orang-orang yang zalim siksa, rizan azabat ta'unan, yaitu dalam bentuk penyakit ta'un, minas sama'i, dari langit. Allah perintahkan A, mereka malah melakukan B. Allah perintahkan masuk ke pintu gerbang Baitul Maqdis dengan cara bersujud, merendahkan diri dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan di zaman dulu. Nagfir lakum khotoyakum, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka malah mengolok-olok perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan dengan pantatnya, ya, mencoba orang meledek lah, mengejek lah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Lalu Allah hukum mereka dengan diturunkan penyakit ta'un minas sama'i, dari langit. Bima kanu yapsukun, dan itu menimpa, terjadi pada orang-orang yang fasik, bisababi fiskihim ay khurujihim an taatillah, yaitu orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu petunjuk Allah, dia tahu kebenaran, tapi dia tidak melakukan, bahkan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang fasik itu, ya. Orang yang paham tentang kebenaran, orang yang tahu itu larangan tapi dia melakukannya. Orang yang tahu itu perintah tapi dia malah tidak melakukannya. Itulah orang-orang yang fasik. Kalau bahasa ini, rojulun, ada orang yang tahu dan dia tahu kalau dia tahu. Rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu dan dia tahu kalau dia tahu. Dia paham sholat itu wajib, dia paham ibadah kepada Allah itu wajib, dia lakukan.
Karena dia tahu, berarti dia orang yang tahu dan dia paham kalau dia tahu. Ada orang yang rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dia tahu. Orang tahu salat itu wajib, tapi dia tidak mau melakukannya, tidak mau melaksanakannya. Kemudian ada rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Itu orang yang bodoh, orang nggak paham. Tapi masih mending dia tidak melakukan karena dia tidak tahu. Ya, dia melakukan karena dia tidak tahu. Misalkan orang tua kita zaman dulu karena keawaman mereka, mungkin ada di mereka yang melakukan menduakan Allah, kemusyrikan walaupun tidak nyata ya. Kemudian masih ada yang melakukan hal-hal yang bersifat tahayul, hal-hal mistik, ya, hal-hal mukhurafat. Tapi karena ketidaktahuan mereka tentang masalah akidah, tentang masalah agama. Kalau sudah tidak tahu karena kebodohan dan belum sampai kepada mereka, tapi mereka beriman, masih beriman, ya, Islam, rufi al-qalam, diangkat qalam. Karena emang zaman baheula ngaranna ustad, ngaranna dai, ngaranna kiai itu masih jarang ya. Dia nggak tahu ternyata kalau mau dagang itu harusnya baca bismillah, baca doa ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, setidaknya baca doa itu lah, baca bismillah. Tapi dia setiap mau dagang nih, mau keliling, orang zaman dulu nih ya, itu nginjak tanah 3 kali. Jadi injak 3 kali supaya dagangannya laris. Dan dia melakukan itu karena kagak tahu bahwa itu salah. Dilakukan itu. Ya, maka apa yang dilakukan itu karena ketidaktahuan dia, karena kebodohan dia, tapi dia masih beriman. Ya, dia beriman, dia Islam. Rufi al-qalam. Karena memang belum sampai kepada dia. Beda kalau kondisinya sekarang. Sekarang ustadz udah banyak, kiai udah banyak, di TV, di radio juga ada. Maka tidak ada istilah karena saya kan kagak tahu. Itu bukan kagak tahu, tidak mau tahu. Ya. Mungkin orang zaman dulu ada yang kalau punya batu udah ada khodamnya, udah dibacain ya, oleh ayat-ayat atau lafaz tertentu, batu itu ada khodam malaikatnya yang bisa memberikan maslahat dan mudarat sama dia. Ini batu kalau di rumah ditaruh di atas kain putih, ditaburi sama bunga 7 rupa setiap malam Jumat. Kalau mau dipakai, Pak Dudung, ya kalau mau dipakai, kalau dia seorang pekerja di perusahaan, jabatannya cepat naik. Dan nyari cewek apa saja bisa dapat kalau pakai cincin ini. Ya, itu silahkan. Ya, itu dulu kalau dia lakukan, dia awam, dia nggak tahu dan belum sampai kepada dia. Tapi kalau sekarang nggak bisa ada alasan kayak gitu, nggak boleh ada alasan kayak gitu. Ya, kenapa? Karena sudah dakwah sudah sampai kepada kita, kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab bagi orang-orang yang berbuat zalim, bagi orang-orang yang berbuat maksiat, bagi orang-orang yang fasik, yang tahu hukum tapi dia tidak melaksanakannya, tidak melakukannya. Yang tahu larangan tapi dia malah melakukannya. Anak kecil juga tahu ya kalau sholat itu wajib. Bahkan saking tahunya anak kecil itu rajin ke masjid, rajin ke mushola, maghrib sudah ada ya, walaupun garandeng lari-larian dulu lompatan ya. Tapi yang lebih tahu kan bapaknya. Bapaknya malah kagak pernah ke masjid, gak pernah ke mushola. Padahal dia lebih tahu, lebih paham. Oh belum sempat. Ingat kata Nabi, kalau ada seorang muslim ya, bukan muslimah, laki-laki, rumahnya dekat masjid, tidak ada uzur yang dibenarkan oleh syar'i untuk mencegah dia sholat ke masjid berjamaah, kata Nabi, bakar rumah mereka. Tapi nggak pernah ada yang dibakar kan saat itu udah ke masjid kabeh. Lamun ayeuna eta dipraktekkeun hadis di beuleumna kabeh. Nu di beuleumna, anu ngabeuleumna masuk penjara walaupun ngamalin hadis. Ya, nggak boleh. Ya, apa yang jelas ancaman yang besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang termasuk itu. Anak rajulun yadri
wala yadri annahu yadri. Dia tahu hukumnya, tapi dia tahu kalau dia tidak, tapi dia tidak tahu kalau dia tahu. Dia tahu itu wajib, tapi tidak dia lakukan. Itu disebutnya apa tadi? Fasik. Akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, rizan, azaban ta'unan, yaitu ta'un, penyakit ta'un minas sama. Fahalaka minhum fi sa'atin sab'una alfan au aqall. Fahalaka minhum, dan mereka celaka fi sa'atin, ya, walaupun sebentar saja celakanya itu, penyakitnya itu atau siksanya itu, fi sa'atin 1 jam, atau sab'una alfan, sampai dengan 70.000 tahun. Au aqalla, atau yang lebih sedikit atau lebih kecil dari itu. Wazkur, 70 tahun ya, bukan 70.000 tahun, 70 tahun. Wazkur, dan ingatlah, ijistasqa, tatkala Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan air, talaba suqya, mendapatkan air untuk minum, liqaumihi, ya, untuk kaumnya, wa qad atisu fitih, karena di padang Tih 40 tahun itu mereka berputar-putar di sana panas. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk diturunkan air, diberi air. Faqulna, lalu kami berfirman kepada Nabi Musa, idrib, pukullah, bi asaqal hajar, batu itu dengan tongkatmu. Wa huwa alladzi farra bisaubihi, batu yang dipukul oleh Nabi Musa itu adalah batu yang dulu pernah membawa lari baju Nabi Musa alaihissalam waktu Nabi Musa sedang mandi. Jadi ada kebiasaan Bani Israel, kalau dia mandi itu mandinya bareng-bareng di sungai, bareng-bareng laki-laki, semuanya saling melihat, sama-sama telanjang gitu ya, tapi udah dianggap biasa zaman dulu Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa, Nabi dan Rasulullah malu kalau mandi bareng itu. Ya besing ketempo meureun, wah leutik ya nu maneh gitu kan. Dia mandi sendiri ngumpet. Lalu timbullah fitnah, omongan kagak baik dari Bani Israel, dari kaumnya. Wah, jangan-jangan Nabi Musa itu punya cacat. Jangan-jangan Nabi Musa punya aib di tubuhnya. Ya. Allah, Nabi Musa diam aja, tapi Allah tidak menerima nabinya dihina seperti itu. Lalu suatu hari Nabi Musa ini mandi, dia nyebur ke sungai, bajunya ditaruh di atas batu. Dan Allah SWT memerintahkan kepada batu itu untuk lari sekencang-kencangnya. Lalu Nabi Musa keluarkan dari sungai itu, dia lari mengejar batu yang membawa bajunya. Nah, disitulah kelihatan bahwa Nabi Musa itu badannya nggak ada aib. Ya, terus dikejar-kejar tuh ya, batunya itu dikejar-kejar. Sampai Nabi Musa ngomong, saubi ya hajar, ya, wahai batu itu bajuku balikin gitu ya. Hatta nazarat Banu Israel ila Musa, sampai Bani Israel itu melihat tubuh Nabi Musa yang telanjang. Lalu berhenti setelah dilihat, setelah diketahui bahwa Nabi Musa tubuhnya sempurna, Nabi dan Rasul Allah. Nah, itulah batu yang dipukul oleh Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tak kala Nabi Musa memohon air untuk umatnya, untuk kaumnya, karena haus berada di padang Tih. Setelah dipukul apa yang terjadi? Fanfajarat, kemudian terpancarlah air. In sakot, batu yang tadi itu terbelah, wasalat, dan keluar air dari dalam batu. Min husnata asro aina, sebanyak 12 mata air. Bi adadil asbati, ya, itu sama dengan 12 suku atau jumlah 12 suku
dari suku Bani Israil. Qad alima kullu unasin wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Kita lanjutkan nih masih di ayat yang ke-60 di pertemuan yang akan datang. Ya, karena ini ada ininya ada rekamannya, nanti bisa dilihat ya dari Pak Ustadz Utam TV. Di-share tuh ke grup RT itu ya, grup masjid biar bisa di ini. Soalnya saya liatin nih yang nonton cuman 20 orang, ada yang 11 orang. Kalau yang saya selalu banyak. Ya. Karena dipaksa siswa baca lihat. Di-share kemana-mana karena media sosial ini kan banyak berbagai macam aneka ragam berita ataupun video atau apalah yang masuk ke media sosial. Kita sebagai umat Islam penuhi itu, ramaikan media sosial dengan dakwah Islam, warnai dengan warna Islam. Insya Allah menjadi kebaikan, menjadi keberkahan buat kita, menjadi pahala ladang amal buat kita ya. Karena yang namanya teknologi kan itu netral, dipakai sama orang yang baik dia menjadi baik, dipakai sama orang yang kagak baik ya dia jadi kagak baik ya. Musik juga seperti itu, teknologi seperti itu. Sama kayak pistol, kalau dipakai sama polisi, dipakai sama TNI, nah itu senjata menjadi buat keamanan warga, keamanan masyarakat, melindungi masyarakat, melindungi warga. Tapi kalau yang makainya maling, rampok kan bahaya. Bukan pistolnya yang dosa, yang melakukan. Baik, sebelum kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan berkaitan dengan materi yang kita bahas pagi ini atau di luar materi yang kita bahas pagi ini, kepada jemaah dipersilahkan. Cukup ya. Iya lamun keur sakola baheula pasti tarananya ngahulang we asal nanya. Nek nanya naon ja? Ngahulang. Ya, ngahulang teh icing we gitu tarananya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan menjadikan kebaikan, manfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan Allah jadikan kita menjadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.